Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi di channel Berbagi Sedikit Ilmu Jauh Lebih Bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, pengujian ini dilakukan pada penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan instrumen. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen yang sering digunakan sebagai alat ukur pada penelitian yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, kuesioner tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni valid dan reliable. Namun, sebelumnya kita perlu membedakan antara makna atau istilah dari valid dan reliable pada hasil penelitian dan juga makna istilah valid dan reliable pada instrumen penelitian. Yang pertama, hasil penelitian dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sebagai contoh, jika kita melakukan penelitian pada tingkat kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit X, maka jika hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang dihasilkan adalah sangat puas, maka dilaporkan hasil yang sesuai dengan fakta pada objek penelitian itu. Nah, sedangkan hasil penelitian dikatakan reliable jika terdapat kesamaan antara pengukuran dalam waktu yang berbeda. Contoh, jika melakukan penelitian seperti tema yang sebelumnya, yakni tingkat kepuasan pasien rawat jalan di rumah sakit X, dengan menggunakan variasi waktu pengukuran, yakni misalnya hari ini ataupun esok, dengan menggunakan responden yang sama, maka hasil yang diperoleh tidak boleh ada perbedaan. Nah, sedangkan istilah valid dan reliable pada instrumen penelitian, yakni instrumen dikatakan valid jika alat ukur yang digunakan itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Sedangkan instrumen dikatakan reliable jika instrumen yang digunakan dapat mengukur objek dengan beberapa kali dengan menghasilkan data yang sama pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yang menggunakan instrumen berupa kuesioner harus memenuhi syarat valid dan reliable. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang ada dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, atau dengan kata lain, pertanyaan yang ada dalam kuesioner harus mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Sedangkan kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berikut adalah pengukuran reliabilitas. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah repeated measure. Repeated measure atau pengukuran berulang. Seorang biasanya akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu berbeda, sehingga akan dilihat apakah orang yang diberikan pertanyaan tersebut dapat menjawab dengan konsisten atau tidak. Yang kedua, one shot atau sekali saja. Pada pengukuran ini hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan hasil pertanyaan yang lain. Selanjutnya adalah pengujian validitas. Pengujian validitas terdiri dari tiga. Yang pertama, pengujian validitas kontrak, di mana pengujian validitas kontrak merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji validitas kontrak, maka digunakan beberapa pendapat ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori, maka akan dikonsultasikan kepada para ahli. Setelah disetujui oleh para ahli, maka akan dilakukan uji coba pada instrumen tersebut. Yang kedua, pengujian validitas isi. Pengujian validitas ini digunakan dalam berbentuk tes maupun non-tes. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item pertanyaan ataupun pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, maka selanjutnya dilakukan uji coba dan dilakukan analisis dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi
antara skor butir instrumen dengan skor total, atau mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tertinggi maupun jawaban terendah. Yang ketiga, validitas eksternal. Validitas eksternal merupakan instrumen yang diuji dengan cara membandingkan atau mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Selanjutnya, pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas terdiri dari yang pertama, tes-retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes-retest dilakukan dengan mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi, dalam hal ini instrumennya sama, respondennya sama, tapi dilakukan pada waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Yang kedua, dilakukan dengan membuat dua instrumen yang ekivalen. Instrumen yang ekivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda namun memiliki makna yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan satu kali, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, dengan waktu yang sama, namun instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Yang ketiga, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekivalen itu dengan beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pengujian reliabilitas yang pertama dan yang kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu, dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Yang terakhir adalah internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian, yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas suatu instrumen. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan validitas dan reliabilitas terhadap suatu penelitian yang akan menggunakan kuesioner dengan judul Analisis tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan informasi obat di instalasi farmasi Rumah Sakit X periode Oktober hingga Desember. Sebelum kita melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, sebelumnya kita harus menentukan dulu apa variabel penelitian dari tema penelitian berikut. Adapun variabel dari tema penelitian berikut ini adalah variabel bebas, yakni pasien rawat jalan di Rumah Sakit X periode Oktober hingga Desember, sedangkan variabel terikatnya adalah analisis tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap kualitas pelayanan informasi obat. Nah, berikut adalah bentuk kuesioner yang akan dilakukan proses pengujian validitas dan reliabilitas. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap kuesioner ini adalah dilakukan uji coba kepada responden. Uji coba ini dilakukan untuk benar-benar memastikan apakah kuesioner yang digunakan pada penelitian ini itu bersifat valid dan reliable. Adapun jumlah populasi pada penelitian kali ini adalah sebanyak 100 pasien, sedangkan jumlah sampel yang digunakan adalah 40 pasien. Dan jenis sampling yang digunakan adalah sampling kuota. Untuk mengetahui bagaimana dan cara menentukan jenis sampling, silahkan simak video sebelumnya. Berikut adalah data hasil kuesioner yang telah diuji cobakan kepada beberapa responden. Responden yang diujikan ada sebanyak 40 orang. Nah, bagaimana langkah analisis dari data yang telah diperoleh? Untuk mengetahui apakah hasil uji coba kuesioner itu menghasilkan data yang valid dan reliable,
Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah analisisnya, silakan simak di video selanjutnya ya. Jika kamu merasakan manfaat atas video ini, jangan lupa di-share, like, dan komen ya. Dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.